Di sesi ini saya akan coba menjelaskan tentang pendahuluan ataupun langkah awal dalam pengerjaan accounting menggunakan Mayop Accounting versi 24. Di sini ada jendela welcome ya, ada 5 tombol atau pilihan. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana cara membuat file akuntansi baru ataupun file perusahaan baru, mungkin sekilas saya jelaskan dulu pemahaman tentang jendela awal ya. Ada tombol open your company file. Kalau open berarti membuka file ya. Kalau kita udah punya file sebelumnya. Kemudian ada create a new company file. Jadi ini untuk membuat file perusahaan baru. Jadi kalau kita memulai pekerjaan untuk memproses accounting, kita harus create dulu sebuah file perusahaan. Kemudian ada explore the sample company. Nah, ini hanya untuk menjelajahi atau mempelajari contoh yang ada di aplikasi ini. Jadi kita tinggal mempelajari yang sudah ada ya. Kemudian keempat, what is new in this version? Nah, ini adalah apa saja kelebihan dari versi terbaru ini dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya. Kita bisa lihat. Kemudian ada exit. Kalau exit berarti kalau sudah selesai, kita mau keluar dari Maya. Oke, untuk lebih fokus, sekarang kita lihat ke bagaimana cara pembuatan file perusahaan baru. Nah, kita awal dengan tekan tombol create a new company file. Dalam pembuatan file perusahaan baru, itu ada 6 step ataupun 6 langkah yang harus kita lakukan. Nah, di sini ada 6 bulatan ya, kita bisa pindahkan nanti kedua, ketiga, 4 sampai 6. Ataupun untuk pindah ke tahap 1 kedua boleh dengan menekan tombol next ya. Itu juga 2 ketiga dan seterusnya sampai selesai. Oke, yang langkah pertama hanya introduction saja, hanya sebagai pendahuluan, kurang lebih welcome to my new company file assistant. Jadi panduan untuk membuat file perusahaan hanya untuk pengenalan ataupun pendahuluan ya. Kita masuk ke step kedua yaitu company information. Kita klik ya ataupun tombol next juga boleh. Nah, pada step kedua ini kita disuruh meminta mengisi 12 digit dari nomor serial dari Mayop. Kalau kita menggunakan yang asli ya. Namun untuk pembelajaran versi education ataupun untuk trial error, kita bisa menggunakan yang untuk pendidikan ya, tidak menggunakan walaupun tidak menggunakan serial number. Nah, di sini kita wajib hanya mengisi company name ya. Sebut PT A B C D ya misalnya. Sebut PT A B C D. Kemudian company number, nomor NPWP, address, telepon, fax, dan sebagainya nggak usah diisi ya. Kemudian kita masuk ke tahap ketiga, kita boleh klik bulatan ketiga ataupun tombol next. Step ketiga adalah kita diminta untuk mengisi accounting information ataupun informasi akuntansi yang biasanya meliputi tahun pembukuannya kapan, kemudian kapan tutup bukunya atau closing, dan juga kapan kita beralih atau konversi menggunakan Mayop. Nah, untuk tahun pembukuannya atau current financial year, kita klik tahun 2021, kemudian tutup bukunya, last month of financial year-nya bulan Desember, pada mulai Desember, sedangkan untuk konversinya di bulan Maret. Kebetulan sekarang bulan Maret ya. Dan untuk number of accounting period, kita pilih yang 12 ataupun 12 ya. Nah, untuk tahap berikutnya, yaitu tahap keempat, yaitu account list. Biasanya sebelum masuk ke tahap keempat, itu kita diminta untuk review ulang ya. Kita review dulu apakah accounting information-nya sudah benar atau belum. Please confirm your accounting information. Kita cek dulu. Tahunnya adalah 2021, mulai Januari sampai dengan Desember, tahun kabisat ya. Kemudian memilih 12 accounting period di 12 bulan, setahun, dan konversinya dimulai di bulan Maret 2021. Ya, kalau kita udah menganggap benar, baru kita bisa lanjut ke tombol next. Ya. Langkah keempat adalah account list. Account list artinya daftar akun ya, ataupun rekening-rekening yang digunakan dalam Mayop nanti ada 3 pilihan. Ada bulatan pertama,
kedua dan ketiga. Yang pertama adalah kita menggunakan account list yang sudah disiapkan oleh Mayop. Jadi ada provide by Mayop Accounting. Ini sudah ada lebih dari 100 jenis perusahaan yang kita bisa pakai. Namun demikian, kalau kita menggunakan yang sudah digunakan ada di Mayop, tetap saja kita harus melakukan penyesuaian. Yang langkah kedua bisa pilihannya adalah untuk pilihan impor ya. Jadi kita udah punya account list di file lain, nanti kita bisa pindahkan ke Mayop. Dan yang bulatan ketiga, kita bisa mendesain sendiri ya. Jadi kita buat sendiri akunnya dari awal sampai akhir. Nah, ketiga-tiganya ini akan kita pelajari nanti. Tapi yang paling mudah atau sesuai dengan ujian sertifikasi, biasanya pilihan yang diminta adalah pilihan 1 ataupun pilihan 2. Nah, untuk saat ini saya minta pilih yang bulatan kedua, yaitu kita seolah mengimpor. Tujuannya adalah supaya nanti akun-akun yang ada di Mayop itu hanya minimal sekali, hanya beberapa akun saja. Sehingga tidak ada kesulitan. Kalau kita pilih pertama, itu biasanya banyak sekali akun-akun yang sudah disiapkan dan kita perlu harus mempelajari dan menyesuaikan. Kalau yang ketiga, kita juga agak kerepotan membuat sendiri dari awal, ya, dari nol atau dirancang sendiri. Oke, untuk saat ini udah kita pilih yang tengah ya, yang kedua. Masuk kita ke tahap kelima, kita tekan lagi tombol next. Di sini adalah tempat penyimpanan file ya, komponen filenya mau disimpan di mana. Biasanya kalau disimpan di C, itu takutnya data kita nanti pada saat di install ulang komputernya, data juga ikut hilang. Nah, kita rubah, kita klik tombol change, kita simpan di drive D ya, aman, cari filenya ataupun foldernya, materi perkuliahan, saya cari materi kuliah PAA ya, PAA itu adalah paket aplikasi akuntansi untuk Mayop, kemudian ada aplikasi 1, nah namanya kita ganti dengan PT ABCD ya, kita save. Nah, sekarang udah berubah nih, jadi tadinya di C, sekarang udah berada di D ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa menyimpan ya, supaya masuk ke tahap yang ke-6 nanti terakhir. Kita klik tombol next. Nah, ini proses penyimpanan cukup cepat sekali ya. Di tahap terakhir ke-6, conclusion adalah penutupan atau penutup. Ini ada dua pilihan, ada setup asisten dan command center. Bagi pemula yang baru belajar, sebaiknya kita pilih command center, sehingga dia langsung ke menu utama dari Mayop Accounting. Tapi kalau kita klik yang setup asisten, itu harusnya kita udah punya pemahaman yang mumpuni ya, karena kita diminta untuk mengatur atau mengcustom dari beberapa modul yang ada. Misalnya syarat pembayaran untuk pelanggan, syarat pembayaran untuk pemasok, termin dan juga misalnya diskon dan sebagainya, termasuk pengaturan tentang pajak dan sebagainya. Nah, sehingga kalau yang baru-baru agak kesulitan. Itu kita pilih pemula adalah command center. Nah, akhirnya masuk kita ke menu utama dari Mayop, ada 6 modul. Nanti kita bahas di materi berikutnya, di video berikutnya. Ada modul account, nah ini yang utama ya, untuk teman-teman keuangan. Ada modul banking untuk transaksi pembayaran penerimaan. Ada sales untuk kegiatan penjualan, ada purchase untuk kegiatan pembelian, ada inventory untuk mengelola persediaan, dan card file untuk mengelola kartu piutang, kartu utang dan sebagainya. Nanti kita bahas di video berikutnya. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana cara membuat file perusahaan baru. Demikian, terima kasih.